Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Selamat datang di Letting Go 37, tempat kita belajar bersama dengan David Hawkins, kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah, di mana memasrahkan itu jalan yang terbaik ketika kita sedang mengalami apapun, di mana Letting Go ini mengajarkan metodologi pelepasan untuk memasrahkan dengan cara-cara yang mudah, di mana kita tahu bahwa setiap perasaan yang datang pilihannya apakah itu hendak ditekan, apakah hendak dipura-pura nggak ada gitu ya, atau mau dilepasin. Semakin ditekan, semakin meledak suatu saat nanti, semakin dilupain, semakin diingat, karena sesuatu yang kamu tolak akan hadir lebih kuat. Sesuatu yang kamu tolak akan benar-benar menggerogoti dan menghantui gitu. So, pada akhirnya sebenarnya semua problem kita tuh gini. Banyak orang tidak hidup di hidup ini, tapi banyak orang hidup di kepalanya. So, kalau kita bicara tentang problem itu ada di kepala kita, sehingga kita tidak bisa menikmati kehidupan, karena kita terlalu sibuk dalam konteks di mana pikiran, perasaan, emosi, memori, dan seterusnya gitu. So, sesaat kita bicara tentang masalah, sesaat kita bicara tentang kesulitan hidup lebih banyak terjadi di kepalamu daripada di kehidupanmu. So, balik lagi, kita akan belajar tentang menelaah, belajar tentang diri, belajar tentang mekanisme diri, karena saya selalu mengulang-ulang bahwa diri kita ini adalah teknologi yang paling canggih yang ada di semesta raya ini, tapi kalau nggak bisa cara makainya, sayang. Nah, cara makainya itu konteksnya adalah bagaimana kita terus mengenal diri, bagaimana kita terus mengetahui mekanisme diri gitu. Nah, Letting Go itu pengalaman dari David Hawkins. Saya ulang ya buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi, Letting Go adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Setelah didera puluhan penyakit kronis yang tidak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif terpendam di alam bawah sadar. Ketika emosi-emosi itu dilepaskan melalui sikap pasrah, kesembuhan pun terjadi dengan sendirinya. Uniknya, sikap pasrah adalah esensi ajaran semua agama. Saya ulang ya. Sikap pasrah adalah esensi ajaran semua agama. Tetapi banyak yang gagal menjalaninya karena belum memahami mekanismenya. Kita tiap hari disuruh ikhlas, tiap hari disuruh sabar, tapi ditanya sabar tuh gimana cara sabar, nggak ada yang ngejelasin gitu. Pokoknya sabar aja, pokoknya ikhlas aja gitu. Jadi Hawkins bilang bahwa ini semua basic dari fundamental ajaran, tapi nggak banyak yang mengajarkan dan cara mekaniknya atau mekanismenya seperti apa. Nah, buku ini mengajarkan mekanisme kita untuk bisa memasrahkan. Ya mungkin kalau ditarik dalam teologis tuh, resep ampuh belajar ikhlas gitu kira-kira. Ya, resep ampuh belajar ikhlas atau bagaimana cara mengikhlaskan gitu intinya. Oke ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mau mundur-mundur dulu sedikit tentang, jadi gini, Bruce Lipton bilang bahwa we are all energy, gitu ya. Jadi setiap energi itu pasti punya vibrasi, setiap vibrasi itu pasti ada frekuensi. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat apapun, kalau teman-teman pernah ngelihat satu tayangan yang kalau kita ditarik ke atas itu adalah kehampaan, kita ditarik ke dalam itu juga adalah kehampaan gitu. Zero, quote unquote gitu ya. Artinya, kalau kita bicara tentang hidup, life is all about energy. Kemana energimu, kemana kesadaranmu mengalir, energi itu akan, kemana kesadaranmu pergi, energi akan mengalir ke situ. Ya, contoh. Kita semua punya marah, punya benci, punya iri, punya dengki, punya marah, dan seterusnya gitu ya, sifat-sifat. Tapi kalau nggak dikasih power, dia idle. Apa itu idle? Idle itu dia nggak akan berfungsi gitu. Jadi kalau sekarang kalian ngerasa atau saya merasa kok aku tuh lemes, marah-marah terus karena si area marahnya tuh tiap saat dikasih power terus gitu. Nah yang menarik adalah banyak orang tidak sadar memberikan power itu kepada amarah, benci, iri, dengki karena sudah terjadi secara otomatis gitu. Dapat ya teman-teman ya? Contoh-contoh. Di rumah kita ada listrik.
Listrik itu selalu mengalir kemanapun dan siap untuk dirubah, mau itu nanti masuk TV jadi tayangan, nanti mau masuk ke microwave jadi memanaskan. Tapi saat dia tidak di-on-kan, tidak diklik tombolnya, dia nggak nyala gitu. Nah ini kan teman-teman sekarang, let's say, saya mau nanya dulu. Teman-teman per saat ini lagi benci, marah, iri, dengki, lagi bete, atau lagi rasa nyaman? Yang mana? Coba jawab dulu. Apa nih ya yang lagi kita sambil belajar ya. Coba teman-teman santai sesaat, jujur, aku lagi ngerasain apa sih saat ini? No, ada yang lagi benci, ada yang lagi ketakutan, ada yang lagi apa. Kenapa? Karena ruangan benci dan ketakutannya dikasih listrik terus gitu. Sip ya. Sehingga kalau kita bicara, pernah ingat ya, beda antara mind dan awareness. Pikiran kita tuh, mind kita tuh seperti ruangan besar. Di situ ada kamar benci, kamar dengki, kamar senang, kamar bahagia, kamar. Sesaat dikasih listrik, dikasih energi, kamarnya nyala. Jadi kalau lagi marah, ingat, aku bukan marah, tapi aku lagi menyadari marah gitu. Nah ini lumayan supaya konteksnya supaya kita nggak terlalu reaktif ya. Jadi kalau lagi sedih ya, aku lagi ada di ruangan sedih nih. Aku bukan sedih, gitu. Karena aku yang sejati itu bukan si sedihnya. Aku yang sejati itu adalah yang menyaksikan si sedihnya gitu. Ya, jadi kesadaran kita tuh loncat-loncat ke kamar marah, kamar benci, kamar iri, kamar dengki, kamar kesal, kamar bete gitu. Nah, sesaat kita tidak menyadari itu, kita akan terjebak di kamar tertentu dan kita akan muter-muter dan stay lama di kamar itu gitu. Ya, nanti teman-teman mundur dulu ke belakang, nanti pembahasan ini agak lebih dalam di episode sebelumnya ya. Jadi pahami dulu bahwa ada mind, ada awareness. Ada kesadaran, dan ada mind. Mind itu adalah pikiran, perasaan, emosi gitu. Ya, jadi coba mulai dibiasakan, kalau lagi rasa datang bete, ingat, aku lagi ada di kamar bete nih. Akunya nggak bete, tapi lagi mampir ke kamar bete. Di saat di kamar bete, aku bisa memilih loh, keluar kamar bete, balik lagi ke kamar happy, bisa loh, saat itu juga. Cuman kebanyakan nggak mau gitu. Kenapa? Karena kebanyakan begitu masuk ke kamar bete, stay di kamar bete-nya kelamaan. Gitu. Ya, dapat ya? Sip ya? Itulah kenapa tidak ada yang bisa menolong kita untuk lepas dari trauma, untuk lepas dari bete, kesel, iri, dengki. Nggak bisa. Kecuali kita melatih untuk tidak lama-lama di kamar yang kita tidak inginkan gitu. Ya. Jadi kayak masuk kamar pelit nih ya. Udah kalau orang pelit tuh di kamar pelitnya kelamaan gitu. Terus nanti ngomongnya, aku tuh emang keturunan pelit. Enggak, kamu tuh tiap hari latihan pelit aja sih gitu. Kamu tuh tiap hari latihan marah, latihan benci, latihan iri, latihan dengki, julid, komen, ngejelekin, kritik. Bahagiamu kapan kalau gitu terus gitu. Ya. Dan ini banyak yang tidak disadari bahwa aku tuh mencari bahagia, tapi nggak pernah latihan bahagia. Coba gimana? Sama kayak, saya pengen bahagia, saya pengen keluar pohon atau buah durian, tapi yang ditanamnya tuh cabai mulu gitu, kan nggak nyambung. Ya, sip ya guys? Dapat ya? Ini kita udah ulang-ulang, semoga makin paham gitu. Jadi, itulah kenapa pentingnya pause moment. Kalau di semua platform tuh kan kalau di lagu tuh ada tanda yang strip-strip gitu ya. Nah di diri kita tuh ada tanda itu, banyak pencet deh. Kalau ada lagi apa, cek pencet dulu, diam. Mulai ditanyain dulu, ini saya harus ngerespon nggak ya? Ini saya harus komen nggak ya? Ini saya harus perhatiin nggak ya? Ini saya harus masukin ke dalam nggak ya? Gitu. Karena kalau kita nggak rajin mencet tombol pause di dalam diri kita, semua yang di luar dimasukin, sampah-sampah dimasukin ke dalam gitu. Jadi di dalamnya banyak sampah gitu. Ya, teman-teman ya. Nggak semuanya harus dimasukin by the way. Sip ya. Pelan-pelan ya, teman-teman ya. Oke. Saya mau mengulang dulu. Jadi gini, mekanismenya dulu ya.
Setidaknya kita penting untuk tahu bahwa kita ini pertama punya yang namanya reptilian brain, otak reptil kita, ada limbic system dan ada neocortex. Ada survival mode. Jadi ingat ya, secara evolusioner kita ini kata kuncinya cuma mau bertahan hidup aja. Dah. Jadi kalau ada pertanyaan, tujuan hidup apa? Bertahan hidup, selesai. Apapun yang kita lakukan, ujungnya adalah bertahan hidup. Apapun itu. Selesai. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks yang namanya bertahan hidup, konteksnya maka kita diberikan yang namanya reptilian brain. Makanya urusan reptilian brain itu adalah makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi gitu. Nah, artinya kalau kita hanya ada di area makan, minum, reproduksi, ya kita ada di area yang namanya fight or flight gitu. Jadi kalau saya boleh bacain sedikit ya. Secara biologis, amarah muncul sebagai respons terhadap ancaman dan ketidakadilan yang dirasakan. Berikut mekanismenya. Sistem limbik, khususnya amigdala, mendeteksi ancaman fisik ataupun emosional. Jadi, ingat ya teman-teman, khawatir, cemas, itu tuh sinyal untuk kita bisa bertahan loh. Makanya cemas itu bagus, khawatir itu bagus. Cemas berlebihan yang bahaya. Khawatir yang berlebihan yang bahaya gitu. Stres itu perlu. Kalau nggak stres, kita nggak maju, nggak move on. Stres yang berlebihan yang bahaya gitu. Ya, karena kalau kita nggak khawatir, kita nggak mempertahankan survival nanti gitu. Gitu ya, jadi aku mau melepaskan semua kekhawatiran, jangan, nggak bisa juga gitu. Nah makanya kita penting untuk meregulasi gitu intinya. Nah, dan kita jangan lupa kita ini kan pabrik kimia ya. Jadi kalau pikiran kita mengkonstruksikan sesuatu, dia akan mengirim sinyal kepada tubuh kita untuk mengeluarkan hormon-hormon, let's say. Kalau kita overthinking, yang akan keluar adalah adrenalin, kortisol, dan stres hormon. Dan saat itu terjadi, jantung berdetak lebih cepat, ototnya menegang, fokusnya jadi gimana ya, fight or flight. Makanya yang kemarin saya cerita, kalau orang lagi fight or flight, darah itu banyak mengalir ke kaki dan ke tangan misalnya, gampangannya. Makanya kalau lagi fight or flight, urusannya kabur atau lawan gitu. Nah mau ngelawan gede nih, kabur aja deh gitu misalnya. Contoh ya teman-teman, contoh. Kijang, kalau lagi dikejar sama harimau, itu stres hormonnya keluar tuh. Dia begitu lari, pokoknya lari aja. Set, lari, beres. Tapi kalau udah dia berhasil keluar dari buruan itu, misalnya selamat, lepas dari situ, stresnya udah nggak ada lagi, santai lagi udah. Nah, manusia, mau ada harimaunya, mau enggak, stresnya diulang-ulang adanya di pikiran gitu. Paham ya? Jadi kalau kijang lagi stres, dia lari, tapi kalau lagi nggak, santai. Nah, si manusia, mau lagi dalam kondisi apapun, kalau dia muter-muter looping di memori yang sama, dia akan stres terus gitu intinya. Ingat ya teman-teman ya, otak kita itu nggak pernah bisa ngebedain mana real, mana bayangan loh. Jadi kalau kita ngelihat singa di depan takut, dan kita ngelihat singa di pikiran, takutnya sama, tubuhnya merespon yang sama gitu. Makanya kalau kita benci sama orang, bahkan orangnya ini udah dikirim ke Jupiter, orangnya udah nggak ada, kita masih bisa benci loh. Karena kenapa? Ada memori gitu. Jadi sadarilah bahwa pikiran kita jauh lebih menyiksa diri kita daripada omongan orang lain. Pikiran kita jauh lebih menyiksa kita daripada siapapun di luar diri kita gitu. Nah pertanyaannya, siapa yang nyuruh lagi santai kok malah mikir hal yang stres gitu? Artinya apa? Nggak berlatih gitu. Gitu ya. Yang menyeramkan tuh nggak harus ada loh. Tapi dibayangin kita langsung lagi santai, langsung kepikiran apa gitu misalnya. Mertua gitu misalnya. Pasangan yang nyebelin gitu misalnya. Mantan yang nyebelin gitu misalnya. Itu langsung bisa berubah loh moodnya gitu. Misalnya. Gitu. Nah jadi penting ya teman-teman ya. Untuk memulai dan menyadari bahwa mekanisme-mekanisme ini penting banget. Pikiran membunuhmu iya, tapi kalau nggak ada pikiran kita nggak bertumbuh, paradoks gitu. Gitu intinya. Oke guys. Dapat ya? Dari sisi psikologis, seringkali amarah bukan emosi primer, tapi reaksi dari emosi lain seperti takut, sakit hati, malu, atau tidak berdaya. Ya, contoh seorang anak sering dimarahi sama orang tuanya,
tumbuh jadi orang yang mudah marah ketika merasa tidak dihargai. Awas nih yang sering marahin anaknya. Dia lagi ngerasa dan dia lagi diprogram untuk dia tidak berdaya. Itu nanti tanpa sadar dia lagi punya program tumbuh jadi orang yang mudah marah ketika merasa tidak dihargai. Nanti dia gede, nggak dihargai. Karena kenapa? Terinstall oleh programnya. Jadi emang menarik sih ya teman-teman ya. Menarik banget. Makanya yuk belajar terus gitu. Nah, amarah bisa berakar dari berbagai sumber. Trauma masa lalu, atau pengalaman tidak aman, keyakinan dan ekspektasi. Ini nih. Keyakinan dan ekspektasi. Hati-hati sama keyakinanmu. Ya, hati-hati sama keyakinan. Karena kalau keyakinannya nggak pernah diupdate, hidupnya value-nya nggak akan pernah berubah gitu. Ya, ketidakmampuan mengelola emosi seperti rasa kecewa, sedih, dan takut. Berikutnya adalah lingkungan sosial yang memicu agresi. Contohnya lingkungan yang kompetitif atau penuh kekerasan. Dah. Makanya lingkungan tuh pengaruh gede loh ya. Kalau kita lebih kecil dari lingkungan kita, kita akan jadi victim, jadi korban gitu. Ya. Dan yang terakhir, perasaan tidak adil atau tidak dihargai. Amarah adalah bentuk energi psikis yang sering muncul saat ada batas diri yang dilanggar. Tapi ingat, karena amarah adalah energi, amarah justru bisa dipakai energi untuk melakukan sesuatu yang konstruktif. Kemarin kita udah bahas. Ya, dapat ya? Sip ya. Oh iya, ini saya agak buru-buru karena ini review-review aja dulu sebentar ya. Ini kan udah dibahas di episode yang lalu sebenarnya. Cuman ini bridging aja gitu. Kita akan masuk ke amarah. Jadi saya ulang dulu ya. Dalam perspektif Hawkins, kesadaran itu levelnya dibagi jadi 17 frekuensi, teman-teman. Ya. Level paling bawah itu namanya shame, naik jadi guilt, rasa bersalah, apatis, grief, fear, desire, hasrat, amarah. Nah, kita ada di level 150. Ya, dapat ya. Nanti teman-teman cek lagi, lihat-lihat lagi, tapi supaya menyadari bahwa amarah itu jauh lebih baik daripada ketika kita merasa bersalah. Karena kalau merasa bersalah levelnya ada di 30. Itu rendah banget. Semakin levelnya rendah, semakin bensinnya menipis, semakin kita nggak mau melakukan apa-apa gitu. Makanya jangan heran dan penting untuk mengerti bahwa kalau ada orang yang lagi depresi, jangan dipaksa untuk melakukan apa-apa karena kenapa? Dia emang lagi nggak ada bensin gitu. Ya, tolong dimengerti. Ya, tolong dimengerti aja. Jadi konteksnya, shame level paling rendah, naik jadi guilt, naik jadi apati, naik jadi duka cita, naik jadi fear, desire, anger gitu. Ya. Nah, kita lagi bahas anger di level 150. Nah, anger itu kira-kira gini. Energi ini mengatasi sumber ketakutan dengan kekerasan, ancaman, dan serangan, mudah tersinggung, meledak-ledak, sengit, mudah menguap, dan penuh kekesalan. Level ini suka membalas dendam seperti dalam ungkapan, akan aku tunjukkan kepadamu, gitu. Jadi kalau teman-teman lagi ada rasa, lihat nanti, nah, itu udah lagi di 150 tuh. Ya, hati-hati, jangan lama-lama di situ. Nanti energinya leaking tuh bocor. Nah, di bawahnya dikit namanya desire. Kalau desire, selalu mencari keuntungan, perolehan pribadi, kesenangan, dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya. Selalu haus, tidak pernah puas, dan tamak. Aku harus memilikinya, berikan padaku apa yang aku inginkan sekarang juga. Pokoknya harus sekarang aja. Nah, itu 125 di bawahnya dikit. Nah, ini adik kakak biasanya. Ya, ini biasanya 11-12 antara desire sama amarah gitu. Gitu ya guys ya. Jadi, hati-hati. Sadari aku lagi ada di level mana gitu. Ya. Jadi gini. Skill untuk tidak menyadari emosi itu kita akan sulit untuk mengontrol diri gitu kira-kira. Dan maaf banget ya, banyak orang emang nggak peduli sama emosinya sendiri sih. Dah aja. Makanya ya balik lagi, ketika dia tidak mengenali emosinya, dia tidak bisa untuk meningkatkan value-nya gitu. Jadi yang seperti diulang-ulang teman-teman, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk mengambil pengertian, dan jangan lelah untuk update gitu. Sip ya. Oke, kita lanjut ke bab 8, amarah kita udah bahas kemarin.
kemarin udah ngomongin tentang menggunakan amarah secara positif. Jadi ingat, tombol pause-nya sering-sering di cetek. Misalnya ada yang set cetek. Nah, gitu. Set cetek gitu. Ya, nggak semua komen, nggak semua postingan harus kamu tanggapi gitu. Yang penting-penting aja yang kamu tanggapi, yang nggak terlalu penting ya udah gitu. Ya, ingat, jangan membebani diri sesuatu yang tidak perlu atau tidak harus kamu menjadi beban gitu kira-kira. Gitu ya. Ingat, ada satu lingkar pengaruh. Udah, sekarang yang bisa aku pengaruhi aja gitu. Gak usah kemana-mana gitu. Kok terbebani sesuatu yang bukan beban kamu sih gitu. Ya, itu yang paling penting, perlu lah gitu. So artinya kalau kita bicara dalam konteks amarah, still amarah adalah energi. Tergantung ketika amarah itu ada mau dipakai apa gitu. Misalnya lagi kesel, baca buku gitu. Nah, lumayan jadi nambah pengetahuan. Daripada kesel, lempar-lempar piring gitu. Piring hilang. Ya, destruktif namanya gitu. Makanya pilihannya ada dua. Mau levelnya power atau force. Power konstruktif, force itu destruktif gitu. Oke ya, teman-teman ya. Dapat ya? Saya selalu mengulang-ulang juga teman-teman. Gak semua dari pembelajaran ini harus dimengerti. Tapi silahkan fokus aja sama apa yang menumbuhkan saat ini. Saat ini aku tertumbuh dengan kalimat-kalimat ini, fokus aja di situ. Nggak semuanya harus ngerti kok. Nggak. Gitu ya. Jadi nggak semuanya harus paham, harus ngerti. Nggak apa-apa. Karena nanti bertahap gitu. Sip ya. Karena semua penonton di sini kan tergantung wadahnya masing-masing. Ini katakanlah airnya, dia akan netes tepat di sesuatu yang dibutuhkan. Jadi kalau lagi dibutuhkannya di level ini, ya udah nikmati aja. Jadi nggak usah mikir, aduh aku kok nggak ngerti yang itu. Udah, jangan fokus apa yang tidak dimengerti, fokuslah apa yang dirasakan dan membuat dirimu tumbuh. Dapat ya teman-teman ya? Nggak harus semua ngerti kok gitu. Ya, kan nggak ada UTS juga abis ini gitu. Ya nggak ada UAS juga, udah nggak apa-apa, santai aja. Sip ya? Cukup ya pemanasannya ya? Kita masuk ke subbab yang namanya pengorbanan diri. Oke. Ada banyak sumber amarah. Seringkali perasaan amarah yang kompleks terkoneksi dengan rasa takut, dan amarah itu lenyap ketika kita melepaskan rasa takut itu. Ingat, rasa takut itu basic dari emosi kita. Semua orang punya. Ya, semua orang punya. Tergantung kita bagaimana meregulasinya. Oke? Sumber amarah lainnya adalah kebanggaan. Terutama aspek kebanggaan yang disebut kepongahan. Nah, teman-teman, maaf ya. Saya tuh agak gimana banget ya kalau ada siapapun yang melabelkan aku tuh sebagai. Karena aku sebagai, kamu harus menghormati aku gitu. Menggunakan sebagainya sesuatu status sosialnya sebagai, udah deh. Karena aku ini, kamu harus menghormati gitu misalnya. Ya maaf ya. Dalam konteks ini siapapun itu latar belakang keturunan garis, semuanya kan manusia lah gitu. Ya, jangan ngerasa bahwa karena aku siapapun, aku berhak untuk di VIP kan gitu misalnya. Jadi merasa nggak penting tuh perlu. Ya, semakin kalian ngerasa penting, semakin tersiksa aja. Kenapa? Semakin ada sesuatu yang dipegang genggam erat, udah. Validasinya ketika nanti namanya dijelekin, wah langsung tuh. Gitu. Pulang haji nggak dipanggil Pak Haji, bisa ngamuk misalnya. Gitu ya. Diundang di surat undangan nggak ada tulisan profesornya, ngamuk. Ini nggak ada profesornya gitu, misalnya. Ya. Gitu ya intinya ya. Jadi hati-hati sama kepongahan-kepongahan atau kebanggaan-kebanggaan yang dalam tanda petik ngerasa bahwa aku tuh penting banget gitu. Makanya kan saya ulang-ulang ya teman-teman, sayanya nggak penting ya. Jadi yang dialirkan ini yang disimak gitu. Sayanya mah nggak penting lah gitu intinya. Irit ya teman-teman ya. Ingat, belenggu-belenggu diri masih ingat ya? Wah ini kayaknya lupa. Belenggu-belenggu diri masih ingat nggak?
Satu, belenggu diri yang paling besar dalam hidup adalah ingin diakui. Dah. Dah. Ya, ingin diakui gitu. Dah. Dua aja, kan 5 ya ada ya, waktu itu kita udah bahas. Yang kedua, ingin dihargai. Sesaat ada ingin diakui dan ingin dihargai, bener. Jadi kalau kita masang jurus atau masang kuda-kudanya ingin diakui dan ingin dihargai, itu amarahnya bakal cepat meledak gitu. Ya, teman-teman ya. Ulang ya. Sumber amarah lainnya adalah kebanggaan, terutama aspek kebanggaan yang disebut kepongahan. Seringkali, kebanggaan pribadi kita yang mengobarkan dan menghembuskan amarah. Ya ingat ya, ini ujung-ujungnya ke apa ya? Validasi sih benar, tadi ada yang komen validasi gitu. Sip ya. Salah satu sumber kebanggaan berhubungan dengan pengorbanan diri yang disebut self-sacrifice. Jika hubungan kita dengan orang lain terkait dengan diri kecil kita dalam bentuk pengorbanan, maka kita mempersiapkan diri untuk meledak dalam amarah di masa mendatang. Karena orang lain biasanya tidak menyadari pengorbanan kita, dan karena ini tidak mungkin memenuhi harapan kita. Contoh. Saya sering banget teman-teman dapat curhatan dari orang tua. Aduh Kang, aku tuh ya udah kerja untuk anak, udah gitu anaknya tuh nggak mau ngikutin apa yang aku mau lagi. Nah tuh. Kemarin udah kita bahas ya teman-teman. Sesaat kita melakukan dan merasa mengorbankan sesuatu dalam melakukan itu, tidak ada cinta di situ. Karena kalau kita melakukan dengan cinta, tidak ada pengorbanan di situ. Karena kenapa? Saat cinta yang hadir, saya sudah tidak berkorban, tapi saya melakukan dengan unconditional. Ya. Jadi salah satu sumber kebanggaan dalam hidup kita adalah sesaat kita sudah melakukan merasa berkorban, dan yang kita merasa berkorban itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Pernah ngalamin gini nggak teman-teman? Aku tuh udah hujan-hujanan beliin martabak, beliin apa, baru dimakan sini langsung nggak enak. Misalnya, ini kasus-kasus relationship. Aku tuh udah ini, udah itu, udah ini, aku udah berkorban lah, apa dan seterusnya. Habis gitu dicuekin misalnya, nggak terlalu digimanain gitu, nggak terlalu dianggap gitu. Nah, di situ. Ya, dapat ya teman-teman ya. Nah, kita belajar juga sih. Jangan ngerasa mau berkorban gitu. Kalian bukan Iron Man, bukan superhero, udahlah gitu ya. Iron Man aja sakit hati ya gitu. Bete gitu. Jadi kayaknya jadi superhero juga nggak bahagia-bahagia amat hidupnya gitu ya. Kayaknya. Ya teman-teman ya, paham ya. Jadi jangan jadi Sinterklas efek gitu. Jangan sampai kamu membakar dirimu habis-habisan untuk membuat sekelilingmu hangat. Hati-hati. Kamu bakar diri habis-habisan supaya sekelilingnya jadi hangat. Jangan. Kamunya kebakar. That's not self-love. Ya. Dapat ya? Oke. Contoh. Contoh dari hal ini bisa kita dapatkan dalam kehidupan pernikahan tradisional. Aduh, bahasnya pernikahan lagi, maaf ya. Ini kata Hawkins, bukan saya yang mau sih, ini contohnya pernikahan lagi. Kenapa nggak yang lain gitu ya, ekonomi gitu misalnya, teknologi, tapi pernikahan. Tapi mungkin ini yang relate kali ya, yang relate mungkin gitu. Tapi intinya, kita ngerti kenapa relationship ini yang diambil. Karena relationship ini contoh yang paling profound, contoh yang paling fundamental gitu, apapun itu ya. Apapun itu. Ya. Contoh dari hal ini bisa didapatkan dalam kehidupan pernikahan tradisional. Sang istri menghabiskan sepanjang hari bekerja keras membersihkan rumah, dengan cermat merawat tanaman, memetik bunga, menata ulang perabotan, dan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membuat rumah tampak indah. Nah, ini istri-istri yang ibu rumah tangga, bersih-bersih, pokoknya wah rumahnya di clean up gitu ya kira-kira. Ketika suaminya pulang,
Ia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang rumah atau bahkan memperhatikan alih-alih ia kelelahan karena bekerja seharian dan ia menceritakan berbagai kejadian di tempat kerjanya yang menyedihkan. Nah, jadi si suami ini misalnya baru-baru, kalau baru-baru masih happy ya. Ya 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun masih terkena sindrom honeymoon effect. Biasanya kerasa-kerasa tuh tahun kedua, 2,5, 3 gitu. Jadi kalau dianalogiin, wah iya suami mau datang bersih-bersih, dah rapi-rapi, parfum, wangi gitu. Duduk siap-siap dipuji gitu. Siap-siap dikomentarin harapannya, begitu masuk, ih rapi banget gitu harapan. Kan namanya juga harapan ya. Tapi karena si suaminya ini cerita ya teman-teman ya, cerita. Ini Hawkins ya, ini Hawkins nih. Tapi begitu si suaminya datang karena capek mungkin ya di kantornya meeting. Teman-teman, dalam satu perspektif pembelajaran, perempuan itu membutuhkan 20.000 kata sehari, laki-laki itu 7.000 kata. Ya. Jadi jangan heran kalau perempuan lebih cerewet karena kenapa? Memang dasar alamiahnya begitu. Jadi kalau pagi-pagi seorang istri yang chatting sama suaminya masih ceritanya ceria. Lagi di mana? Aku lagi makan gini. Ingat, stok katanya masih banyak. Ya, stok katanya masih banyak. Jadi chattingnya masih oke. Tapi di kantornya meeting apa dari 7.000 siang-siang itu udah habis 3.500 misalnya. Siang-siang istrinya nge-WhatsApp, "Udah makan siang belum?" Mulai rada memendek misalnya. Udah lumayan enak. Nah, dan jangan gimana-gimana. Itu udah stoknya udah menipis tuh. Nah, udah mau pulang kantor, udah meeting lagi, udah apa, stoknya tinggal sisa 50-40. Nanti kalau di WhatsApp, dia cuma ngebalas dengan emoticon, "Gimana udah pulang?" Cetek. Nah, udah, ngerti aja gitu. Jangan, ini kok nggak mau cerita apa dan lain-lain gitu. Misalnya. Kalau saya anomali, saya tuh mungkin 100.000 kata per hari ya. Rada anomali sih memang ya. Jadi, untuk menyadari secara fisiologis kita, untuk menyadari teknik-teknik atau mekanisme diri itu penting loh. Karena sesaat kita nggak ngerti alamiah ini, percekcokan berantem bisa terjadi karena nggak ngerti sistem gitu loh teman-teman. Ya anyway, balik lagi ke cerita. Jadi kalau malam-malam udah mulai malas ngobrol, nggak cerita, terus datang tuh diem mulu ya nggak mau cerita, ingat stok katanya udah habis. Udah. Nah kalau ibu-ibu, istri gitu, mungkin jam 6 sore masih sisa 5.000 gitu. Makanya dia nyari ngeluarin kemana ya, entah cerita, entah posting, nah terserah lah. Nah itu umumnya ya. Anyway, dapat ya? Jadi analoginya, si istri udah beres-beres, suaminya datang ceritanya. Dalam benaknya ia memikirkan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Jadi gini, ulang ya. Alih-alih ia kelelahan karena bekerja seharian. Dan ia menceritakan berbagai kejadian di tempat kerjanya yang menyedihkan. Dalam benaknya, ia memikirkan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Pelanggan yang marah, perjalanan yang sulit menembus jalanan yang macet, bos yang mudah tersinggung, dan tekanan tenggat waktu. Ya, mungkin dia lagi dikejar deadline gitu ya. Ia memikirkan semua yang telah ia lakukan untuk istri dan keluarganya. Sementara, ia memikirkan semua kesulitannya, sang istri merasakan kekesalan yang memuncak karena sang suami tidak menghargai upayanya di rumah. Ya. Jadi datang suaminya bawa problem, istrinya nunggu ekspektasi suaminya komen tentang bersih-bersih gitu. Kayaknya pernah ngalamin deh, kalian ya. Sang istri kembali ke pikirannya di atas semua pengorbanan yang ia lakukan hari itu. Ia bisa saja keluar untuk makan siang bersama teman-temannya. Ia bisa saja membaca buku yang disukainya. Ia bisa menonton televisi. Sebaliknya, ia melakukan semua pekerjaan rumah untuk sang suami. Dan sekarang sang suami tidak berkomentar tentang semua usahanya. Kebayang nggak? Tahu gitu tadi siang dinner sama Besti misalnya. Dinner lunch gitu. Tahu gitu belanja. Ini aku tuh kan beres-beres tuh buat kamu. Nah, misalnya. Ya. Jadi, itu ngerjainnya pakai pengorbanan nggak kira-kira? Bakal kecewa nggak? Pasti. Ya. Nah, jadi teman-teman ngerti ikhlas ya. Ikhlas adalah melakukan sesuatu tidak ada motif pengorbanan di belakangnya gitu.
Kok bisa mirip ya, kan ini lagi nyeritain kamu ya. Sebaliknya, ia melakukan semua pekerjaan rumah untuk sang suami dan sekarang sang suami tidak berkomentar tentang semua usahanya. Ketika keduanya menyimpan kekesalan dan frustasi, amarah batin mereka meningkat. Itu diekspresikan dengan diam-diam melarikan diri ke depan televisi atau pergi tidur tanpa bilang-bilang seraya merenungkan kesedihannya. Ini adalah adegan rumah tangga yang kerap dijumpai. Hawkins ngomong kerap dijumpai berarti kan rata-rata ya. Meskipun kisah yang klise, kita bisa menarik pelajaran dari sana. Kita bisa mengkajinya untuk mengetahui kenapa hubungan bisa menurun dengan cara seperti itu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi sekarang udah mulai ngerti bahwa, ya ampun, dulu berpikir bahwa kalau aku mengorbankan diri, aku heroik. Tapi sekarang lebih ngerti bahwa kalau aku melakukan pengorbanan, aku akan menabung amarah lebih banyak gitu. Ya. Jadi pahlawan itu membalas semua kebencian dengan maaf sih. Memaafkan adalah balas dendam terbaik dalam hidup, guys. Nggak ada lagi sih. Jadi kalau mau balas dendam, mending maafin gitu. Ya. Nah, jadi kalau balik lagi ke sini, konteksnya berarti kita runtut ya. Amarah itu datang dari pride. Pride itu datang dari aku berkorban, merasa berkorban. Saat kalau udah merasa berkorban, amarahnya naik gitu. Ya. Oke. Apa yang kita inginkan dan hasrati dari orang lain dirasakan oleh mereka sebagai tekanan. Karena itu, mereka akan menolak secara tidak sadar. Dalam contoh di atas, suami istri itu mencari pengakuan. Jadi jelas runtutannya ya. Kebanggaan, validasi. Kebanggaan, validasi. Jadi saat validasi, ingat nggak cerita kemarin ada ibu-ibu eksekutif yang beli gaun ratusan juta, dia pakai ke pesta, terus habis itu nggak ada yang komen tentang gaunnya, bete banget gitu. Udah beli ratusan juta nggak ada yang komen lagi gitu. Dan dia ngerasa keren ketika dia menggunakan mereknya gitu. Begitu mereknya dilepas, harga dirinya jadi drop gitu. Ya jadi jangan-jangan powernya di brandnya gitu, bukan di dirinya gitu. Anyway ya, kita udah bahas itu kemarin. Dalam contoh di atas, suami istri itu mencari pengakuan, which is yang namanya validasi. Oh bener sih ya, pride itu memang, PR sih. Makanya jadi ingat ya teman-teman, siapa ya? Rumi apa Ghazali? Ada satu ya, jadi saya ingat di satu kisah pembelajaran tasawuf. Pak Ibnu Arabi ya, pokoknya di antara itu aja. Ada satu murid yang datang ke satu syekh, dia bilang, "Syekh, pengen deh belajar tasawuf, boleh? Dari mana mulainya? Nyuci kamar mandi di pasar," katanya. "Apa hubungannya?" "Udah nyuci dulu." "Oh gitu, ya udah." Ini yang datangnya tuh orang kaya, yang datangnya tuh dia punya jabatan gitu. Jadi dia 1 bulan disuruh nyuci kamar mandi. Jadi intinya adalah bagaimana cahaya ilahiyah masuk kalau baju kebanggaanmu itu tebal. Kalau aku kecilnya lebih besar dari aku besar, A-nya besar, nggak bisa gitu. Makanya dalam tanda petik ya, kalau nanti balik lagi ke konteksnya Rumi, kenapa sih selalu luka, penderitaan, kesulitan yang memanggil kita pulang? Karena sebetulnya semua itu intinya mau nyuci kita dari pride gitu. Kayak Karate Kid tuh. Orang yang di level ban hitam, dia akan menyelesaikan masalah tanpa keluar satu jurus pun. Tapi kalau masih di ban kuning, putih, mau pengennya nendang apapun gitu, ribut mulu pengennya. Misalkan, ya, kan kalau di dunia gitar,
Gitaris yang paling top itu adalah bermain gitar tanpa dawai. Berantem tanpa pukulan, misalnya. Ya, itu kan menarik gitu ya, teman-teman. Nah, jadi salah satu hal yang kalau kita ngomongin ikhlas, ikhlas tertinggi adalah melepaskan pride gitu. Which is yang sering kita bahas, itulah yang disebut identity. Itulah yang disebut ilah gitu. Identitas-identitas yang dilekatkan, dan kita merasa bahwa aku adalah identitas ini gitu. Ya. Mereka menginginkannya, menghasratinya, tetapi sama-sama memblokir pengakuan. Masing-masing pihak merasa tertekan dan karenanya melawan. Perlawanan itu terjadi karena tekanan tersebut kita rasakan sebagai pengabaian terhadap pilihan kita. Itu dirasakan sebagai pemerasan emosional. Formula bawah sadar berbunyi, beri aku apa yang kuinginkan atau aku akan menghukummu dengan penarikan diri, amarah, kecemberutan, kedongkolan, dan kekesalan. Ayo, puji nggak? Kalau nggak gue ngamuk nih. Gitu. Ayo, puji nggak? Kalau nggak silent treatment nih. Gitu. Dapat ya, teman-teman ya? Kita semua tidak suka jika merasa diperas secara emosional. Aduh ya. Kalau sekarang ada orang meras uang gitu ya, hati-hati. Jangan-jangan kita adalah agen-agen pemeras-pemeras emosional. Bukan kita, kalian ya. Jangan-jangan kalian pemeras emosional gitu. Ya, tukang peras gitu. Iya sih, nggak meras uang sih, tapi cemberut kalau nggak dikasih misalnya. Ya. Dapat ya, teman-teman ya. Kita semua tidak suka jika merasa diperas secara emosional. Bagus nih ya, ini kalimat pemerasan emosional gitu. Oh, itu pemerasan. Iya, pemerasan apa? Emosional. Nah, aku merasa, yang merasa udah bagus ya. Tapi besok diulangi lagi sih, nggak apa-apa juga ya. Merasa aja dulu, dan merasa terus. Tapi nggak berubah, misalnya. Itu kan pilihan, by the way. Kita semua tahu perlawanan yang kita rasakan ketika kita menyadari bahwa seseorang memancing kita untuk memujinya. Dan perlawanan yang sama pun kita lakukan baik secara sadar maupun tidak. Benernya emang ya, pengen dipuji itu akar dari masalah kayaknya ya. Pengen dipuji gitu, pengen dihargai gitu. Nunggu gitu. Mana nih? Kok belum dipuji? Bahkan ngasih aja nunggu terima kasih gitu misalnya. Begitu ngasih, orang yang nggak terima kasih, wow dasar nggak tahu terima kasih misalnya. Ya. Jadi sesaat kita ngasih, masih nunggu terima kasih, itu juga udah nggak ikhlas guys, hati-hati loh. Aku ikhlas kok, cuman sebel dikit kenapa dia nggak terima kasih? Lah nggak ikhlas namanya ya. Oke ya. Ini tuh hal-hal tipis-tipis banget ya, tapi keseharian terjadi gitu dan it's happening gitu ya. Mau gimana coba? Sih boleh lah, kita gini dulu. Nah gitu. Bentar guys, ini rada selip sedikit. Anyway teman-teman, ini mulai relate ya. Ingat, setiap pembelajaran yang terbaik adalah sesuatu yang dipelajari yang direlatekan sama diri. Ya jangan sama orang. Ini saya pernah survei ya. Kalau orang lagi belajar, jangan kamu jadi orang pelit. Langsung yang kepikiran itu temennya loh. Iya, temen saya tuh pelit banget Kang katanya. Tetangga saya pelit, mertua saya pelit, suami saya pelit. Ya, jadi dia nunjuk keluar terus gitu. Jangan jadi orang yang julid. Oh bener, jadi ingat dia. Dia julid banget. Ya, hati-hati ya. Nomor 1, tolong ingat dirinya. Oke. Ketika kita ulang ya. Kita semua tidak suka jika merasa diperas secara emosional. Kita semua tahu perlawanan yang kita rasakan ketika kita menyadari bahwa seseorang memancing kita untuk memujinya, dan perlawanan yang sama pun kita lakukan baik secara sadar ataupun tidak. Jadi ingat, 95% itu bawah sadar tuh menguasai. Jadi 95% tuh kita dikontrol sama program yang kemarin kita udah bahas ya. Jadi kalau kita ngerasa punya free will, enggak juga sih.
Kenapa? Ya tiap hari pakai program yang sama kok gitu. Makanya kalau kita tidak reprogramming, nggak bisa. Hidup akan berubah kalau kamu sudah tidak menjadi orang di masa lalu. Kamu membaru jadi orang lain dalam tanda petik ya. Orang yang sudah bukan memiliki habits yang sama dengan hari yang kemarin atau minggu yang kemarin atau bulan yang kemarin gitu. Breaking old habits tuh perlu. Ya. Ketika kita termotivasi, ingat ya, motivasi itu dari motivere. Motivere itu artinya bergerak. Bergerak tanpa tapi. Kalau gerakan ada tapinya, bukan motivasi namanya. Itu namanya transaksi gitu. Maka bedain antara aku termotivasi atau aku dipancing oleh transaksi. Itu beda. Ingat, transaksi ada validasi. Ingat, validasi ujungnya kemana? Ke kebanggaan, ke pride. Ingat, pride ada di mana? Amarah nanti di situ. Ya. Jadi, ketika kita termotivasi untuk melakukan pengorbanan diri, kita menekan orang lain. Wah, ini pendek tapi dalam, kita garis bawahi dulu, guys. Oh, ini menarik nih. Ketika kita termotivasi untuk melakukan pengorbanan diri, kita menekan orang lain. Artinya, aku berkorban, kamu harus. That's it. Nice nih. Sekali lagi ya. Ketika kita termotivasi untuk melakukan pengorbanan diri, kita menekan orang lain. Jadi, kalau menekan orang lain, tadi apa? Memeras secara emosional. Ya, jangan jadi tukang peras. Benar, kamu harus. Bahkan, meskipun kita menuntut dengan paksa, pengakuan atas pengorbanan diri yang kita lakukan, pengakuan itu akan dilakukan tanpa ketulusan. Nah, jadi ternyata kata kunci ikhlas adalah stop mengorbankan diri. Benar, lelah pasti. Oh, ini alinea menarik nih. Ulang sekali lagi ya, teman-teman ya. Ketika kita termotivasi untuk melakukan pengorbanan diri, kita menekan orang lain. Bahkan meskipun kita menuntut dengan paksa pengakuan atas pengorbanan diri yang kita lakukan, pengakuan itu akan dilakukan tanpa ketulusan. Pujian yang terpaksa tidaklah memuaskan. Ya, bener sih. Jadi, pujian itu bukan karena kamu siapa, bukan gelarnya, tapi bagaimana kamu melepaskan ketulusan cinta misalnya, ketulusan kasih sayang gitu misalnya. Sehingga konteksnya adalah tidak terletak dari siapanya, tapi vibes yang bermain di situ gitu. Saya hormat deh, kenapa? Karena bintang 4-nya gitu misalnya. Berarti dia menghormati identitasnya kan gitu. Ingat ya, kita ulang-ulang bahwa ada identity, ada value gitu. Mana konteks di mana identitas itu adalah kemasan, value itu adalah isinya. Jadi, once kita udah mulai belajar vibes-nya, kita nggak terlalu sibuk sih sama identitasnya gitu. Pujian yang terpaksa tidaklah memuaskan. Amarah di sini memuncul karena kebanggaan terhadap pengorbanan diri. Kita menyimpan kepongahan rahasia terkait apa yang kita lakukan untuk orang lain. Bener sih. Dan kebanggaan terhadap pencapaian kita membuat kita mudah marah ketika pengorbanan kita tidak diakui. Aduh, ini nih lelah banget nih. Seeking validation. Waduh, udah deh. Ternyata sedalam itu ya, pencarian validasi gitu, impact-nya. Oh, jadi kalau dibikin diagram, validasi datang dari ingin diakui, datang dari pengorbanan, ini semua bensin dari amarah gitu. Oh, itu ya teman-teman. Kenapa ikhlas tuh penting ternyata ya. Mantap deh. Nah kan balik lagi ya. Kalau ada orang lagi bete, terus nggak ngerti mekanismenya, malah bisa jadi marah loh kalau diomongin. Udah ikhlas aja, kamu sih nggak ngerasain. Nah jadi ngambek ya, jadi toxic positivity gitu namanya. Jadi teman-teman jangan gampang ngomong ikhlas aja, sabar aja, lihat-lihat kondisi juga sih gitu. Nanti ngamuk orangnya rata-rata gitu.
Ini asik nih. Cara untuk mengimbangi amarah adalah dengan mengakui dan melepaskan kebanggaan. Mengakui, melepaskan kebanggaan. Memasrahkan hasrat kita dalam mereguk kesenangan aneh dari sikap mengasihani diri. Oh, ini menarik nih. Cara untuk mengimbangi amarah adalah dengan mengakui dan melepaskan kebanggaan. Oke. Memasrahkan hasrat kita dalam mereguk kesenangan aneh dari sikap mengasihani diri, dan sebaliknya memandang upaya yang kita lakukan untuk kepentingan orang lain sebagai pemberian. Aduh, bener ya. Makanya kalau ngasih ngarep, nggak lepas gitu ya. Kalau ngasih ngarep, justru malah jadi validasi, tanpa disadari, ngasih bisa ngebuat amarah jadi tabungannya gede gitu kira-kira. I see. Kita bisa mengalami kesukacitaan melalui kemurahan hati pada orang lain sebagai ganjaran dari kemurahan hati tersebut. Nah, kata kuncinya adalah kemurahan hatinya, kata kuncinya adalah pelepasannya. Jadi benar ya teman-teman, saya selalu mengulang-ulang bahwa semesta tidak mengenal currency dolar, currency rupiah. Karena sebanyak apapun yang kamu berikan, ternyata kata kuncinya bukan berapa banyaknya, tapi sikap hati ketika kamu melakukan. Sikap hati itu ternyata yang menjadi kunci. Konteksnya kalau sikap hati menjadi kunci, artinya apa? Melakukan tanpa validasi ternyata membuat tabungan-tabungan amarah kita semakin lepas gitu teman-teman. Nice. Dapat ya teman-teman ya. Duh, mudah-mudahan asik nih. Iya, ternyata ya kaitannya ke amarah tuh dari validasi gitu ternyata. Wah, udah deh. Asik nih. Sampai sini get something, teman-teman? Dapat ya? Asik, mantap. Jadi, kita runtut. Salah satu sumber kebanggaan berhubungan dengan pengorbanan diri. Jadi, amarah, sacrifice, self-sacrifice, pengorbanan. Supaya gampang lah ya. Amarah, pengorbanan, validasi. Nah, dah. Itu yang biar gampang diingat. Jadi, lepasin merasa diakui, lepasin ingin merasa dihargai, gitu. Benar sesaat kita ngerasa nggak, simpelnya gitu ya. Semakin kita merasa nggak penting, semakin kita tidak ada validasi, semakin kita nggak nunggu sesuatu, semakin amarahnya dia akan voltasenya turun gitu. Nice. Wah, dapat banyak nih. Next dari subbab si amarah ini, spesifik kita akan bicara tentang validasi, teman-teman. Ini kayaknya akan jadi topik beberapa saat ke depan deh. Ini seru, Sekali lagi, bagannya adalah dari mana amarah datang? Sacrifice, pengorbanan. Pengorbanan gimana? Validasi. Jadi, amarah, pengorbanan, validasi gitu. Sip. Oke. Semoga yang dengar ini, yang lagi bete-bete, yang lagi benci-benci, yang lagi marah-marah, kurang ya marah-marah, bete-bete, benci-bencinya ya. Yuk, sambil di letting go gitu. Ya, semoga ada yang lebih menenangkan. Alright. Next on. Pengakuan. Judulnya aja udah pengakuan. Salah satu rahasia besar dari jalinan hubungan adalah pengakuan. Ya, sok teman-teman yang sekarang lagi ngerasa marah, benci, kesel, coba kita praktekin bareng. Ya, kita praktekin bareng, kita rasain bareng gitu. Ya. Salah satu rahasia besar dari jalinan hubungan adalah pengakuan. Perilaku orang lain terhadap kita selalu mencakup berkah tersembunyi. Bahkan meskipun perilaku mereka tampak negatif, ada sesuatu di dalamnya untuk kita. Nah, nih ya. Aduh, ini dalam sih. Bahkan meskipun perilaku mereka
tampak negatif, ada sesuatu di dalamnya untuk kita. Kita mulai melihat siapapun yang datang ke kita sebagai messenger. Ya, ketika dia adalah messenger, berarti dia membawa pesan. Positif, negatif, perspektif. Balik lagi konteksnya ketika perspektif, itu adalah sudut pandang. Nah, keren nih Hawkins nih. Saya ulang ya sekali lagi ya. Bahkan meskipun perilaku mereka tampak negatif, ada sesuatu di dalamnya untuk kita. Sangat sering sesuatu muncul dalam bentuk sebuah sinyal agar kita menjadi lebih waspada dan sadar. Katakanlah misalnya, seseorang menyebut kita bodoh. Bodoh lu, gitu misalnya. Tapi kan kita udah punya rumusnya teman-teman ya. Bego lu, gampang, emang, gitu ya. Kan kita udah bahas itu. Respons natural kita adalah amarah. Ya, benar nggak teman-teman? Kalau disebut bodoh gitu, jelek gitu. Alamiahnya adalah amarah gitu. Kita bisa menggunakan energi amarah itu secara sadar. Apa yang diminta orang itu agar aku menjadi lebih sadar. Oh, orang ini ngomong bodoh berarti ada sesuatu untuk saya belajar gitu misalnya. Jika kita bertanya pada diri sendiri, kita mungkin menyadari bahwa kita mementingkan diri sendiri, kita tidak peduli, kita gagal mengakui mereka, dan kita tidak sadar dan waspada pada apa yang terjadi dalam hubungan itu. Nah, jadi teman-teman, kita tahu juga gitu ya, bahwa kalau teko isinya teh, ya keluarnya pasti air teh. Sehingga kalau teko isinya air teh, yang keluar air teh, apapun yang keluar dari siapapun, itu pasti datang dari dalamnya. Tapi Hawkins bilang, apapun yang datang itu, ingat, pasti ada sesuatu buat kamu gitu. Jadi tergantung tuh, the power of response, bagaimana kita merespon, it's everything. Ya, sesaat kita merespon dengan bijaksana, pasti akan lebih baik. Tapi kalau responnya tanpa kesadaran, namanya jadi reaktif. Artinya kalau reaktif, yang menguasai apa? Balik lagi, namanya adalah ego. Balik lagi, namanya adalah emosi gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya? Ulang sekali lagi, ini menarik nih. Kita bisa menggunakan energi amarah itu secara sadar, apa yang diminta orang itu agar aku menjadi lebih sadar. Jika kita bertanya pada diri sendiri, kita mungkin menyadari bahwa kita mementingkan diri sendiri. Kita tidak peduli, kita gagal mengakui mereka, dan kita tidak sadar dan waspada pada apa yang terjadi dalam hubungan itu. Jika kita terus-menerus mengikuti prosedur ini, kita akan menyadari bahwa setiap orang dalam hidup kita bertindak sebagai cermin. That's the point. Mereka mencerminkan kembali kepada kita apa yang tidak kita akui dalam diri kita. Teman-teman, kita akuilah. Semua di dalam diri kita itu kan ada hal buruknya pasti. Jadi kalau ada datang orang yang ngatain kita buruk, dia mau ngingetin aja, masih ada itu loh. Masih ada itu loh, gitu. Udah. Dan kita penting berterima kasih kepada siapapun yang datang karena mereka adalah pemberi pesan yang gak sia-sia untuk datang ke kita gitu. Mereka mencerminkan kembali kepada kita apa yang tidak kita akui dalam diri kita. Mereka memaksa kita untuk melihat apa yang perlu kita tangani di dalam batin kita sendiri. Aspek apa dari diri kecil kita yang perlu dilepaskan. Ini berarti kita harus terus-menerus melepaskan kebanggaan kita untuk mengikis amarah. Ya, siapa tahu ketika orang ngomong bodoh, lu bego, lu apa dan lain-lain. Oh iya ya. Ingat, stay humble. Stay humble. Stay humble, gitu. Nggak salah kan dia kan? Ketika kita melihat, oh iya ya, oke, thank you. Steve Jobs tuh selalu bilang, stay hunger, stay foolish. Karena kalau kamu nggak hunger dan nggak foolish, ya kamu nggak bertumbuh gitu. Jadi sesaat datang jelek lu, apa terserahlah cacian hinaan. Oh oke. Terima kasih. Karena itu mengingatkan aku untuk selalu aku
humble. Untuk selalu aku belajar lagi. Untuk selalu aku tidak melekat kepada yang namanya pride gitu kira-kira. Ya, kata si, tahu Marvel nggak ya? Tom Hardy, dia yang main Venom, dia ngomong ini keren banget. Kalau semua orang menyukaimu, kamu dalam keadaan bahaya, katanya. Keren tuh statementnya. Dan sebaliknya, kita nggak pernah bisa bikin semua orang suka sama kita. Ya udah aja. Karena pada dasarnya semuanya punya taste-nya masing-masing. Jangan, gimana ya, nggak bisa memaksakan taste tuh nggak bisa. Kaya tuh bisa loh, tapi kalau taste-nya kampungan mah kampungan aja gitu. Ya, jadi nggak bisa, taste tuh nggak bisa dipaksain gitu. Dalam artian, kalau kita bicara dalam konteks apapun, sekali lagi, keren nih Hawkins nih ya. Everything is all about mirror. Semuanya konteksnya adalah cermin. Nah, aspek apa dari diri kecil kita yang perlu dilepaskan? Ini berarti kita harus terus-menerus melepaskan kebanggaan kita untuk mengikis amarah, sehingga dengan demikian, kita bisa bersyukur atas peluang pertumbuhan spiritual yang disajikan pada kita dalam pengalaman sehari-hari. That's it. Duh, teman-teman, kalau nggak ada yang ngehina, nggak ada yang ngerendahin, kapan belajar spiritualnya? Kalau nggak ada yang julid, nggak ada yang dengki, nggak ada yang iri, nggak ada yang nge-trigger, kapan kita tahu bahwa aku masih ada penyakit di situ gitu? Jadi, berterima kasih kepada siapapun yang menghina kita karena mereka membawa kita menuju kepada penyadaran dan kesembuhan gitu. Ingat, dendam yang terbaik yang dibalaskan adalah memaafkan. Oke guys, untuk melakukan ini, kita harus melawan godaan untuk memuaskan diri dengan menilai diri sendiri dan orang lain salah. Ini dalam banget nih. Kamu sih yang salah gitu kan aku. Wah, udah deh. Aduh, udah deh ini. Latihannya nggak bisa setahun 2 tahun ya. Nggak bisa setahun 2 tahun nih latihannya. Jadi, untuk melakukan ini, kita harus melawan godaan untuk memuaskan diri dengan menilai diri sendiri dan orang lain salah. Duh, ini belajarnya luar biasa sih. Nggak enak, sakit, pasti. Tapi, ya gimana ya? Dalam konteks ketika kita mau bicara dalam apapun, kalau kita nggak melepaskan pride tadi, amarah nggak turun gitu. Ya. Jika kita melihat aspek diri kecil tuh aku 4 lah ya, aku 3 lah. Diri kecil, ego lah ya. Anamaya Kosha lah, kalau dalam perspektif Pancamaya Kosha. Teman-teman masih ingat nggak? Anamaya Kosha dibahas di sini nggak ya? Ingat nggak Anamaya Kosha, Pranamaya, Manomaya? Masih? Bukan. Salah room. Di sini kita bicara aku besar dan aku kecil ya. Hawkins pakai konteks yang namanya diri kecil gitu. Jika kita melihat aspek diri kecil, kita akan tahu bahwa membuat diri sendiri dan orang lain salah adalah salah satu aktivitas favoritnya. Ayo ngaku aja lah kalian favorit kan gitu ya? Dah ngaku. Aktivitas favorit tanpa sadar gitu ya. Aduh. Teman-teman, salah satu yang keluar adalah egomu, bukan wisdommu. Salah satu yang keluar adalah egomu, bukan kebijaksanaanmu ketika apapun yang dilakukan dalam bentuk defensif. That's your ego. Titik. Titik aja udah. Ya. Ulang ini bagus kalimatnya. Jika kita melihat aspek diri kecil, kita akan tahu bahwa membuat diri sendiri dan orang lain salah adalah salah satu aktivitas favorit. Jadi nanti kalau di buku diary ya kan kalian kan angkatan buku diary itu yang digembok ya, tulis favorit apa? Aktivitas favorit saya adalah merasa orang lain salah dan aku benar. Nah gitu. Kata-kata mutiara adalah semua orang salah, aku yang benar misalnya ya. Ini sampai disebut favorit nih sama Hawkins, dahsyat ya. Berarti emang ya rata-rata ya gitu. Yang tahu buku diary digembok udah tahu kelihatan umur kalian ya. Saya cuma ngelihat dan baca-bacaan aja sih. Nggak pernah mengalami ya. Cuma tahu dari berita. Oke. Lucu ya. Dulu orang diary digembok nggak mau orang semua tahu.
Sekarang orang nulis di Twitter, Instagram, TikTok, semua orang tahu diary-nya ada di mana, di sosial media. Paradoks ya. Lucu. Oke, ini karena diri kecil tidak tahu cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Ia tidak melihat alternatif lain, yaitu memilih untuk mengubah sebuah situasi melalui pilihan bebas. Berarti ingat, pilihan bebasnya nggak terjadi gitu. Salah satu cara kita memaksa diri kita keluar dari situasi yang tidak mengenakan adalah dengan membuat diri kita atau situasi itu salah. Alih-alih memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, misalnya, diri kecil kita menilai pekerjaan bos sesama pekerja sebagai pihak-pihak yang salah. Karena penilaian itu, situasi kini menjadi tidak bisa ditoleransi dan kita terpaksa mengubahnya. Aduh, ini ya. Pengen ngerubah realitas tuh memang PR guys ya, ternyata. Betapa lebih mudah jika kita memilih untuk pindah ke situasi yang lebih baik. Akan tetapi, rasa bersalah seringkali menghalangi cara yang lebih sederhana ini. Dengan kata lain, karena yang menguntungkan bagi kita berada dalam sebuah situasi, kita merasa bersalah jika meninggalkannya. Alam bawah sadar dengan cerdik menciptakan seluruh mekanisme penyalahan untuk mendorong kita keluar dari situasi buntu. Ini sering terjadi dalam hubungan antar pribadi di mana kita merasa bahwa kita harus membuat orang lain salah untuk membenarkan tindakan kita meninggalkan mereka. Pokoknya lu salah aja. Pernah nggak sih teman-teman dalam situasi berantem, begitu ada sesuatu yang dicari adalah salahnya dia gitu? Kan kamu. Nah, udah. Duh, memang ya, nggak mudah sih. Nggak mudah ya. Menggunakan mekanisme penyalahan hanyalah penolakan terhadap kebebasan kita untuk memilih. Nah, aduh, ini kalimat terakhirnya jelek banget sih. Menggunakan mekanisme penyalahan hanyalah penolakan terhadap kebebasan kita untuk memilih. Jadi rumusnya, menyalahkan sama dengan tidak ada free will. Nah, tulis dulu lah, takut lupa. Menyalahkan tidak sama dengan free will. Ingat nih ya mekanismenya nih ya. Kita belajar mnemonik untuk bikin diagram teman-teman. Karena kalau bahasan ini didiagramkan biasanya cepat ingat. Jadi kalau salah satu cara pola belajar saya adalah bikin diagram dari semua pembahasan supaya diagramnya jadi nempel gitu. Tapi kan yang dialami jauh lebih dapat gitu ya. Amarah, sacrifice, ingat ya tadi ya, amarah, pengorbanan, validasi. Menyalahkan. Ini ya, runtutannya menarik ya. Menyalahkan means gak ada free will gitu. Udah. Jadi jangan heran kenapa orang terpuruk di hal-hal yang sama terus gitu. Itu lagi gitu. Itu bener ya ternyata ya. Nggak ada sih yang bisa menolong kita kecuali kita mau merubah semua mekanisme ini gitu. Mau nyari pertolongan kemana coba? Mau gimana pun, mau minta tolong, mau bayar mahal siapapun, ininya nggak dirubah, nggak sembuh gitu. Iya benar, semuanya latihan. Salah satu sumber amarah berasal dari tindakan-tindakan cinta yang tidak diakui, yang kita ungkapkan kepada orang lain. Aduh, ini maksudnya Hawkins ngomong apa ya? Yang ditolak cintanya gitu ya? Aduh, ya udahlah. Ini kayaknya dari komen-komen banyak yang punya pengalaman ditolak ya, kayaknya sih. Jadi begitu dengar ini pasti, oh bener banget gitu, kayaknya ya. Ya nggak apa-apa sih. Mantan itu jodoh yang putus asa ya, nggak apa-apa kan, putus asa jadi nggak jadi gitu, nggak apa-apa. Ya, udah jangan diingat-ingat, udah. Salah satu sumber amarah berasal dari tindakan-tindakan cinta yang tidak diakui. Aduh, cinta tidak diakui itu memang ya. Aduh. Yang kita ungkapkan kepada orang lain. Cinta dalam konteks ini berarti bentuk-bentuk sederhana mencintai di setiap hubungan manusia
dalam bentuk perhatian, pertimbangan, gestur yang sopan, pemberian semangat, dan pemahaman. Seringkali sebuah dialog batin bisa berlangsung selama bertahun-tahun terkait kekesalan kita atas kurangnya apresiasi orang lain kepada perasaan kita terhadap mereka. Jadi teman-teman, salah satu syarat bahagia adalah kalian amnesia dari hal-hal yang menyedihkan. Ya, itu penting. Jadi kalau kita nggak dikasih lupa, waduh repot. Jadi ingat, lupa itu adalah sesuatu yang berkah gitu ya. Cinta dalam konteks ini berarti bentuk-bentuk sederhana mencintai di setiap hubungan manusia dalam bentuk perhatian, pertimbangan, gestur yang sopan, pemberian semangat, dan pemahaman. Seringkali, sebuah dialog batin bisa berlangsung selama bertahun-tahun terkait kekesalan kita atas kurangnya apresiasi orang lain kepada perasaan kita terhadap mereka. Jika kita merasa kesal, itu juga berlaku bagi orang lain. Karena itu, ada orang-orang dalam hidup kita yang terus memikirkan kita yang terkait kurangnya penghargaan kita terhadap perasaan mereka terhadap kita. Guys, meskipun malam mingguannya sendiri, jangan khawatir, kalian ada yang mikirin loh. Nah, tapi mikirannya gini, lu dulu sih nggak menghormati gua gitu ya. Jadi siapapun kalian akan selalu tersimpan dalam memori siapapun orang itu gitu ya. Benar nggak? Tapi ujungnya gini sih. Ya, nggak apa-apa ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita udah saling masuk dalam memori loh. Nggak bisa dilupain. Begitu lihat, aduh, gimana cara lupa coba? Ya. Waktu Thor ketemu si Hulk tuh ya, si Hulknya buka bawahnya, begitu Thor lihat, aduh, lihat lagi gua, nggak bisa lupa gua, kata si Thor ya. Pusing. Karena kalau udah lihat, nggak bisa lupa, udah. Gimana cara ngelupainnya coba? Pusing ya. Tapi setidaknya teman-teman, kalian semua ada di memori orang yang pernah singgah dalam hidup kalian, itu sih intinya ya. Udah, jangan kecil hati ya. Tapi meskipun dikenangnya orang nyebelin, ya nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa. Itu kan urusannya dia ya. Seluruh arena amarah ini bisa diseimbangkan dan dicegah ketika kita melihat nilai yang luar biasa dari sekedar memperhatikan sikap orang lain terhadap kita. Ini berarti memperhatikan semua komunikasi mereka kepada kita. Misalnya, jika teman-teman menghubungi kita melalui telepon, kita berterima kasih kepada mereka karena telepon. Alasan untuk melakukan ini adalah karena hal itu membuat orang lain merasa lengkap dan aman bersama kita. Itu merupakan pengakuan terhadap nilai mereka dan dalam hidup kita. Dan semua orang merasa senang ketika kita mengakui nilai penting mereka. Jadi ya teman-teman, emang sih belajar untuk menghargai itu PR sih. Ya, memberikan sebuah apresiasi itu perlu dilatih. Melalui mekanisme pengakuan sederhana ini, sangat mungkin dalam hitungan hari mentransformasi semua jalinan hubungan dengan cara yang cukup dramatis. Dramatis banget. Pengakuan ini tidak harus terjadi di dunia luar, melainkan juga bisa terjadi di dalam diri sendiri. Ketika kita mencermati hubungan kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang tidak kuakui dan kuhargai dari mereka yang berhubungan setiap hari denganku? Duh, itu penting sih. Perlu lah ya. Ini menarik. Semoga yang gak malam mingguan tetap tenang ya. Karena ternyata masih ada yang mikirin kalian guys. Ya, masih ada. Sungguh pengalaman yang sangat berharga memilih seseorang dalam hidup kita. Dalam pandangan kita, sungguh pengalaman yang sangat berharga memilih seseorang dalam hidup kita yang dalam pandangan kita sangat penting bagi kita dan sekarang di dalam diri kita mulai melihat bagaimana kita gagal menghargai mereka. Kita memasrahkan semua perasaan negatif kita tentang mereka dan kita mulai memberi mereka penghargaan, menegaskan nilai penting mereka bagi kita. Mereka berharga bagi kita karena bisa memacu pertumbuhan dan perkembangan emosional kita. Pasangan yang mengomel atau tetangga yang cemberut berusaha mengatakan sesuatu. Hampir selalu dalam situasi seperti ini,
orang-orang semacam itu tidak merasa diakui atas kontribusi yang mereka berikan pada hidup kita. Begitu nilai mereka bagi kita telah diakui, omelan serta-merta berhenti. Got the point. Nah gitu sih teman-teman. Small appreciation atau bagaimana kita mengapresiasi. Saya tuh kalau pernah dengar kata-kata toleransi, saya lebih sreg kalau ada kata-kata apresiasi sih. Toleransi antar umat beragama. Toleransi itu untuk membiarkan. That's good, yes. Tapi kalau itu diganti dengan apresiasi antar umat beragama gitu misalnya. Kalau kalimat itu ya. Artinya apa? Saling mengapresiasi gitu. Itu kan beda ya value-nya. Karena ternyata apresiasi sangat berkaitan dengan amarah gitu. Salam apresiasi, bener. Appreciate gitu. Dan orang-orang di negara yang indeks kebahagiaannya tinggi, tingkat mengapresiasinya itu dengan itu tadi, pujian loh guys. Itu menarik loh. Dan itu menjadi sebuah habitual dalam sebuah community yang akhirnya ya itu tadi, menumbuhkan komunitas yang saling appreciate gitu. Gitu ya. Tapi di negara yang paling tidak beradab se-Asia Pasifik dalam sosial media, kritikan yang keluar gitu. Nah kan balik lagi ya, ini tergantung kita mau milih yang mana sih gitu. That's your choice anyway. Oke guys, validasi beres. Next on kita bicara tentang hope, harapan. Habis gitu kita bicara tentang kekesalan kronis. Habis gitu kita akan masuk, seru nih. Next on kita akan masuk ke level yang namanya pride. Wah, nanti kebanggaan kita akan detailin lebih dalam. Jadi ternyata ya, janganlah berbangga-banggaan gitu ya, baru ngerti banget. Berbangga-banggaan ternyata menambah deposito amarah kita guys. Nah jadi hopefully malam ini get something. Kita udah lebih dari 45 menit. Lebih dari 45 menit biasanya belajarnya udah mulai nggak efektif. Jadi kita nggak ngejar seberapa cepat, tapi kita mengejar seberapa efektif, efisien pembelajaran kita, di mana pembelajaran ini kita bisa aplikasikan dalam keseharian. Oke guys, semoga deposito amarah kita malam hari ini berkurang, pride-nya berkurang, pengertiannya lebih naik, lebih menerima, lebih bisa letting go, dan ya balik ya, fokuslah kepada apapun yang kalian butuhkan. Gak semuanya harus ngerti, gak semuanya harus tahu, tapi saat kita fokus sama apa yang kita butuhkan, mari kita latih dalam keseharian. Oke guys, oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di Letting Go 38 as soon as possible. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap latihan. Love you all. Love you all. Love you all. Makasih semuanya. Terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.